yang mutazina rajul ma mato bi panjang warga ka mato bi panjang warga na pendek li pendek na pendek bi pendek idhar jelas dibacanya SS-nya bukan li nabiyin tapi li nabiyin ai ilgobi nun mati menghadapi ya ini ada ba ya nun waw dikumpulkan di dalam lafaz ya nun. Cara patokannya atau ciri tandanya apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf 4 tadi ya nun. Caranya dimasukkan dan sedemikian bacanya ai bukan a tapi ai nunnya dibuang ke ayaku atau bi nah pendek la pendek lima berarti majid usainya as pendek ro mad badal hat pendek ta mad badal yus pendek hi pendek titik koro nah pendek pil alif lam koma dia al pendek bisa berarti bangkok kola tu pendek ri mato bi banyak luarkan mato bi sama nah pendek a titik koro an amta alaihim aradud dunya dad ghairil maghdubi alaihim waladdallin dad goyobon aradud dunya nah itu tidak baca walaupun itu berimbasan ingopi guna tapi khusus harapan dunia kinwa sinwa dunia dibacanya tidak walaupun menurut patokan atau tanda atau istilah tajwid itu ingopi guna dibacanya diharkan aradud dunya ya man Dobi bisa berarti waktu sholat wal alif lam samsiah lo tapi panjang luarkan pendek ri mato bi panjang luarkan nur alif lam koma si alif lamnya aja mandada khi ditikoro roh ya bukan akhirat tapi wallahu yuridul akhirah teman tuh kalau berarti biar kolat wallah alif lam samsiah lo tapi panjang luarkan pendek a pendek ji matomi panjang luarkan jun idhar jelas a pendek ji matomi ki matari diri suku ma tidak karena ada di nabiyin bagi seorang nabi an bahwa yakuna dia adalah lahu baginya asro tawanan hatta sehingga Yushina melumpuhkan bi al ardi bumi turiduna kamu menghendaki arodo harta benda adunya duniawi wallahu dan Allah yuridu menghendaki al akhiratu akhirat wallahu dan Allah azizun maha perkasa hakimun maha bijaksana artinya dan tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Anfal artinya rampasan perang. Yang dibaca kita adalah surat Al-Anfal artinya rampasan perang. Surat Madaniyah sebanyak 75 ayat. Penamaan Al-Anfal yang berarti harta rampasan perang. Berhubung kata Al-Anfal terdapat pada ayat pertama tadinya, yang pertama harus lewat. Yas'alunaka 'anil anfal. Anil anfal itu rasa perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah Muhammad, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Nah, perbaiki hubungan antara sesama muslim gitu sama manusia gitu, subhanallah. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya.
Dia kamu orang-orang yang beriman. Dan juga persoalan yang menonjol dalam surat Al-Anfal adalah tentang harta rampasan perang. Hukum perang dan yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, surat Al-Anfal diturunkan berkenaan dengan perang Kubro. Nah, apa sih? Perang Kubro yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun kemudian diajak perang. Namanya perang Kubro, perang Badar yang pertama kali. Subhanallah, luar biasa ya. Peperangan ini sangat penting. Artinya karena dialah yang menentukan jalan sejarah perkembangan Islam. Cobanya, subhanallah. Waktu itu Nabi Muhammad mempunyai sedikit sekali ya, ayat 300 menit. Dilawan dengan 1000 pasukan kaum. Yang kedua, harta panik. Ada harta yang didapat dari orang kafir tanpa melalui perangan. Perangnya Rasulullah teh. Jujur, orang kafir teh keleomu dijinggakeun mah. Eta panik sebutna tanpa perangan. Ayat itu terjadi kalau nggak salah pada Hunain. Subhanallah, luar biasa. Kalabur. Karena waktu itu Nabi Muhammad pasukan yang lengkap banyak gitu kan, melawan kaum muslimin yang sedikit. Gentar hatinya, langsung meninggalkan semua barang-barang ghanimah itu ditinggalkan. Disebutnya panik atau panik. Peperangan tanpa peperangan itu adalah harta panik. Subhanallah. Allah ya, subhanallah ya. Nah itu pada waktu itu umat Islam dengan kekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah sangat besar dari 1000 orang melawan 300 orang dan perlengkapan yang cukup. Dan dalam peperangan ini umat Islam memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. Subhanallah, banyak unta, emas, semua dapat. Pada ayat ini menjelaskan hukum-hukum lainnya, yaitu menyangkut tawanan perang. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia kukuh di muka bumi sehingga dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Teguran ini ditujukan kepada beliau. Namun yang dimaksudkan adalah kaum muslimin saat itu dengan pengalihan arah pembicaraan dari orang ketiga kepada orang kedua atau jamaah. Demikian ini karena melalui tawanan biasanya kalian menghendaki harta benda duniawi. Dengan cara tawanan tersebut dibebaskan dan diganti dengan tebusan. Padahal yang balasan duniawi itu akan sirna. Sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat yang bersifat kekal untuk kalian. Dan justru pahala akhirat inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan kalian dalam berjihad demi menegakkan agama Allah. Tuh ayeuna urangnya kumpulkan duit saabreuk di rekening miliaran triliunan. Geus loba duit teh pake naon eta duit? Pake naon sih duit? Pake jalan-jalan, bosan jalan, bosan pasti. Bosan jalan geus bosan. Langgeng tidak. Kekal tidak duit tersebut, tidak akan kekal. Mati dibawa duit itu. Jadi dibawa naon? Bohe, harga sabaraha? Murah. Subhanallah. Enggak ingat orang teh. Kumpulkan duit orang teh terus kumpulkan duit. Tetapi geus meninggal dunia dibawa duit itu. Teu dibawa, bohe. Subhanallah. Dikubur urang lobahan sorangan. Sieun dikubur urang. Sieun apa? Sieunnya subhanallah. Ka urang teh kudu beribadah ka Allah. Infak sedekah zakat teh urang pentingkeun. Ulah ngumpulkeun duit urang terus. Urang teu duit maksudna ibadah ka Allah. Subhanallah. Terus ibadah ka Allah, dekat ka Allah. Dan dikumpulkeun teh sing bro dinyuruh bro bin atau aya di tengah imah mari bawa-bawa. Anu dibawa maut amal perbuatan kita. Subhanallah. Jabatan tinggi mah dibawa. Subhanallah. Akare amal urang eta subhanallah ya. Asa kitu we. Asa kitu we.